Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Agus Zahron Idris SE MSc AKT selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Di sini, kami akan membahas terkait dengan hasil project based learning kami dalam mata kuliah akuntansi biaya yaitu penerapan proses costing pada UMKM Ayam Geprek Arsi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama ada Yusefi Surya Haryono dengan NPM Air 003, yang kedua ada Violeta Ramadhani dengan NPM Air 093, yang ketiga ada Septian Dwi Ramadan dengan NPM Air 119, dan yang terakhir ada Risha Rafia Rosdiana dengan NPM Air 145. Baik, kita masuk pada bagian latar belakang. Akuntansi biaya berfungsi untuk mencatat dan menganalisis seluruh biaya produksi agar dapat menghitung harga pokok secara akurat, menetapkan harga jual yang tepat, serta mengevaluasi efisiensi operasional. Pada usaha dengan proses produksi berulang, metode proses costing menjadi pilihan yang sangat tepat karena mampu mengelompokkan biaya pada setiap tahapan produksi. Hal ini sangat sesuai dengan karakteristik UMKM Geprek Asia yang menjadi objek penelitian kami. Sebelum menerapkan proses costing, pencatatan biaya masih bersifat umum sehingga penetapan harga jual seringkali hanya berdasarkan perkiraan. Setelah menerapkan proses costing, Geprek Arsi dapat menghitung HPP per porsi secara lebih akurat, meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku, serta menetapkan harga jual yang lebih rasional dan juga kompetitif. Selanjutnya, tujuan dari kegiatan kami adalah yang pertama ada menetapkan metode proses costing guna memperbaiki sistem pencatatan dan akumulasi biaya. Yang kedua, membantu UMKM dalam memahami dan menghitung harga pokok produksi per unit produk. Yang ketiga, ada meningkatkan efisiensi operasional melalui identifikasi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan juga biaya overhead. Yang keempat, mendukung penetapan harga jual yang lebih tepat, rasional, dan juga kompetitif berdasarkan data biaya yang terukur. Selanjutnya, manfaat dari kegiatan kami yaitu yang pertama bagi UMKM, dapat meningkatkan akurasi dalam perhitungan biaya dan juga laba, mengurangi pemborosan bahan baku, serta memperkuat pengendalian biaya pada setiap tahapan produksi. Kemudian bagi mahasiswa, memberikan pengalaman praktis dalam menerapkan teori akuntansi biaya secara nyata pada UMKM dengan karakteristik proses produksi berulang. Yang ketiga, bagi konsumen, menjamin harga jual yang lebih transparan dan juga wajar karena didasarkan pada perhitungan biaya aktual bukan perkiraan. Selanjutnya, profil usaha. Usaha yang menjadi objek penelitian kami bernama Ayam Geprek Arsi, yang merupakan usaha berjenis usaha makanan dan minuman dengan produk usaha yaitu ayam geprek dengan 3 varian sambal. Yang pertama ada sambal caplak, yang kedua ada sambal hijau, dan yang ketiga ada sambal merah manis. Usaha ini beralamat di Jalan Profesor Dr. Insinyur Sumantri Bojonegoro, Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung. Ayam geprek Arsi memiliki kekuatan pada porsi ayam geprek yang banyak dengan harga yang sangat terjangkau. Cita rasa yang lezat, terutama cita rasa pada ayam dan varian sambalnya, membuat ayam geprek Arsi banyak disukai oleh pelanggan. Kemudian ayam geprek Arsi dikenal juga dengan penyajian yang sangat cepat. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Ayam geprek Arsi menghadapi kendala dalam pencatatan biaya dan juga stok bahan baku yang belum terstruktur. Dan juga ayam geprek Arsi bergantung pada jam makan tertentu seperti sarapan pagi dan juga makanan siang, yang dimana di luar jam tersebut penjualan cenderung menurun. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Permintaan terhadap makan cepat saji seperti ayam geprek itu terus meningkat di area kampus yang memiliki populasi mahasiswa yang cukup besar. Kemudian tren makanan pedas dan kekinian juga dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan varian menu baru seperti geprek keju, geprek sambal mata, dan juga geprek dengan level yang ekstrim. Kemudian ada threat atau ancaman. Persaingan di sektor kuliner, khususnya usaha ayam geprek itu semakin ketat di sekitar wilayah Universitas Lampung. Kemudian kenaikan harga bahan baku seperti cabai, minyak goreng, dan juga ayam itu dapat mempengaruhi biaya produksi dan juga margin keuntungan ayam geprek Arsi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem akumulasi biaya yang berlaku. Sebelum menerapkan proses costing, ayam geprek Asia menggunakan sistem pencatatan biaya yang masih sangat sederhana. Semua biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead dicatat secara keseluruhan tanpa dipisahkan berdasarkan tahap produksi seperti marinasi, penepungan, penggorengan, dan juga pengemasan. Hal ini menyebabkan biaya yang dikeluarkan setiap proses tidak terlihat dengan jelas dan HPP sulit dihitung secara akurat. Pencatatan bahan baku seperti ayam, tepung, minyak, sambal, hingga kemasan dilakukan secara umum, begitu pula dengan upah tenaga kerja dan biaya gas maupun listrik. Akibatnya, harga jual ditentukan berdasarkan perkiraan, bukan dari perhitungan biaya real. Kondisi ini membuat UMKM sulit mengevaluasi pemborosan, menilai efisiensi produksi, dan menentukan laba yang sebenarnya. Penerapan sistem proses costing pada UMKM.
Yang pertama, tahapan implementasi sistem proses costing pada UMKM ayam geprek Ashi. Ayam geprek Ashi mulai menetapkan proses costing dengan memetakan alur produksi yang terdiri dari 4 tahap utama, yaitu marinasi ayam yang meliputi pembersihan, pemotongan, dan perendaman bumbu, lalu penepungan, penggorengan, serta pengemasan yang mencakup penyajian ayam geprek dengan nasi, sambal, dan kemasan. Setiap tahap menggunakan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang dicatat secara terpisah agar perhitungan biaya produksi lebih jelas dan efisien. 2. Penyusunan tahapan proses produksi. Yang pertama, tahap marinasi yang meliputi pembersihan, pemotongan, dan perendaman ayam dengan bumbu. Biaya ayam mentah, bumbu, tenaga kerja, serta overhead seperti air dan gas dicatat pada tahap ini. Yang kedua, tahap penepungan ayam yang telah dimarinasi lalu dilapisi tepung dan bumbu pelapis. Biaya tepung, bumbu tambahan, wadah penepungan, serta tenaga kerja dicatat secara terpisah. 3. Tahap penggorengan ayam. Yang ditepungi kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Biaya minyak goreng, gas LPG, tenaga kerja, serta energi masuk sebagai biaya proses penggorengan. Yang keempat, tahap pengemasan ayam yang sudah matang, kemudian digeprek dengan sambal, dipadukan dengan nasi dan dikemas. Biaya sambal, nasi, kemasan styrofoam, serta tenaga kerja, bagian penyajian dicatat pada tahapan ini. 3. Sistem akuntansi biaya pada sistem perhitungan biaya berdasarkan proses costing. Yang pertama, schedule akuntansi biaya pada sistem perhitungan biaya dengan total produksi 39.000 unit. Jenis biaya yang pertama yaitu biaya bahan baku yang meliputi ayam mentah, nasi, bumbu marinasi, minyak goreng, tepung, bumbu tepung ayam goreng, cabai dan bumbu sambal dengan total biaya bahan baku sebesar Rp292.500.000. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung dengan total biaya sebesar Rp20.007.000. Yang ketiga, biaya overhead pabrik dengan total biaya sebesar Rp29.250.000. Dengan total keseluruhannya sebesar Rp341.757.000. Selanjutnya, yang pertama yaitu biaya yang dikeluarkan dari Departemen Marinasi. Jenis biaya yang pertama yaitu biaya bahan baku yang meliputi ayam mentah dan bumbu marinasi dengan total biaya bahan baku sebesar Rp157.950.000. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung dengan total biaya sebesar Rp5.150.000. Yang ketiga, biaya overhead pabrik dengan total biaya sebesar Rp7.312.500.000. Dengan total secara keseluruhannya sebesar Rp170.264.250.000. 2. Biaya yang dikeluarkan dari Departemen Penepungan. Jenis biaya yang pertama yaitu biaya bahan baku yang meliputi tepung dan bumbu tepung ayam goreng, dengan total biaya bahan bakunya sebesar Rp21.450.000. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung dengan total biaya sebesar Rp5.107.550.000. Yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik dengan total biaya sebesar Rp7.312.500.000. Lalu total secara keseluruhannya yaitu sebesar Rp33.764.250.000. Selanjutnya adalah biaya yang dikeluarkan pada Departemen Penggorengan. Yang pertama, biaya bahan baku minyak goreng sebesar Rp15.600.000, lalu biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp5.107.550, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp7.312.500, dengan total biaya yaitu Rp27.914.250. Lalu biaya yang dikeluarkan pada Departemen Pengemasan, yang pertama biaya bahan baku yaitu nasi sebesar Rp58.500.000 dan sambal sebesar Rp39 juta dengan total biaya bahan baku yaitu Rp97.500.000. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp5.107.550 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp7.312.500. Dengan total biaya sebesar Rp109.814.250. Lalu untuk total biaya secara keseluruhan yaitu Rp341.757.000. Baik, selanjutnya yaitu schedule produksi UMKM ayam geprek Arsi bulan November 2025. Untuk produk dalam proses produksi Departemen Marinasi yaitu 39.000 porsi, lalu produk selesai yang ditransfer ke Departemen Penepungan sebanyak 38.970 porsi, dan produk selesai yang ditransfer ke Departemen Penggorengan sebanyak 38.940 porsi, lalu produk selesai yang ditransfer ke Departemen Pengemasan sebanyak 38.910 porsi, dan produk selesai akhir sebanyak 38.880 porsi. Selanjutnya produk dalam proses akhir itu sebanyak 30. Lalu untuk biaya yang dikeluarkan pada bulan November 2025 yaitu biaya bahan pada Departemen Marinasi sebesar Rp157.950.000 dan pada Departemen Penepungan itu Rp21.450.000. Untuk Departemen Penggorengan ada Rp15.600.000 dan yang terakhir Departemen Pengemasan yaitu Rp97.500.000. Untuk biaya tenaga kerjanya pada 4 departemen yaitu Rp5.107.550 dan untuk BOP-nya sebesar Rp7.312.500 untuk setiap departemennya.
Lalu untuk tingkat penyelesaian PDP akhir untuk biaya bahannya itu ada 100% dan biaya konversinya adalah 80%. Baik, selanjutnya adalah laporan biaya pokok produksi yang pertama pada Departemen Marinasi dengan total biaya yaitu Rp170.264.250.000. Lalu selanjutnya untuk Departemen Penepungan sebesar Rp203.899.086.000. Selanjutnya yaitu laporan biaya pokok produksi pada Departemen Penggorengan dengan total biaya sebesar Rp231.658.065.000. Lalu untuk Departemen Pengemasan yaitu dengan total biaya sebesar Rp341.296.065.000. Berikut merupakan total biaya produk jadi yaitu 38.880 porsi dikali dengan 8.771.47.000 rupiah, yaitu sebesar Rp341.034.753 dengan HPP sebesar Rp8.771.047 rupiah. Dengan total biaya produk dalam proses akhir yaitu sebesar Rp261.244.092 rupiah dan total biaya akhirnya sebesar Rp341.295.998.52 rupiah. Penerapan sistem proses costing pada UMKM. 4. Perbandingan metode yang diterapkan sebelumnya dengan metode proses costing. Sebelum menggunakan proses costing, M. Geprek Arsye mencatat seluruh biaya produksi secara global tanpa adanya pemisahan berdasarkan tahapan kerja. Sistem ini membuat HPP tidak akurat, sulit mengidentifikasi pemborosan, dan menyulitkan pemilik untuk menentukan harga jual yang tepat ataupun mengevaluasi efisiensi setiap proses produksi. Setelah menerapkan proses costing, biaya mulai dipisahkan sesuai tahapan produksi seperti pemisahan. Biaya ini membantu M. Geprek Arsye untuk menentukan harga jual yang lebih akurat, memantau efisiensi di tiap tahap, serta mengurangi pemborosan bahan dan energi. Dengan mencatat yang lebih rinci dan transparan, pengendalian biaya menjadi lebih efektif dan mendukung untuk meningkatkan profitabilitas UMKM. Analisis hasil implementasi. Penerapan metode proses costing di M. Geprek Arsye membantu untuk meningkatkan akurasi pencatatan biaya produksi dengan memisahkan biaya sesuai tahapan kerja, mulai dari marinasi, penepungan, penggorengan, hingga pengemasan. Pendekatan ini membuat proses perhitungan biaya produksi menjadi lebih terstruktur dan akurat, sehingga M. Geprek Arsye dapat mengetahui biaya per porsi dengan lebih jelas secara keseluruhan. Implementasi proses costing ini membantu Arsye untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memperbaiki pengendalian biaya, dan mendukung peningkatan profitabilitas usaha. Berikut ini merupakan rekomendasi perbaikan sistem. Yang pertama, adanya penguatan proses costing. Yang kedua, adanya penggunaan teknologi pencatatan. Dan yang ketiga, adanya laporan biaya produksi secara berkala. Kesimpulan, penerapan proses costing pada UMKM M. Geprek Arsye menunjukkan bahwa pencatatan biaya yang lebih terstruktur sangat penting untuk meningkatkan akurasi perhitungan biaya produksi dan juga harga jual. Dengan memisahkan biaya berdasarkan tahapan produksi serta menggunakan pencatatan yang lebih rapi, Arsye dapat mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi, dan pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat. Perubahan ini juga membantu UMKM untuk beralih dari sistem pencatatan sederhana menuju pengelolaan biaya berbasis data yang dapat lebih dipertanggungjawabkan sehingga mendukung keberlanjutan dan daya saing usaha. Manfaat bagi UMKM. 1. Peningkatan akurasi perhitungan harga pokok produksi. 2. Identifikasi pemborosan bahan dan efisiensi di setiap proses. 3. Pengambilan keputusan yang lebih tepat berbasis data biaya. 4. Peningkatan pengendalian biaya dan daya saing usaha. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kami. Dan untuk teman-teman, jika masih ada pertanyaan bisa disampaikan pada kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.